bukan cuma Menteri Sandiaga Uno, Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD? Saya siap pasang badan, kata dia. Saya siap turunkan aparat keamanan. Wahai Mahfud MD, wahai Menteri tolol, jikalau engkau siap pasang badan, maka demi Allah saya Bahar bin Smith akan saya ajak semua ulama, ustadz, kiai, habaib, ormas-ormas, masjid, musola, majelis taklim, pondok-pondok pesantren, saya yang akan pimpin perangnya. Kami akan datang tanggal 15, akan kami ratakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat yang hadir di sini siap perang LGBT, siap lawan LGBT, siap selamatkan putra-putri bangsa, siap selamatkan pemuda-pemudi Indonesia. Allahu Akbar. Heran menteri kok nggak punya otak. Kalau menteri nggak punya otak itu jangan jadiin menteri, jadiin hansip. Betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, arah juang dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Baik, melanjutkan dari video sebelumnya soal si Bahar. Di awal video sudah saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat, jika di video sebelumnya yang mendapat label goblok tolol dari si Bahar adalah Menteri Sandiaga Uno, kali ini yang mendapat label yang sama adalah Mahfud MD. Menteri juga. Bayangin, dua menteri dihina dalam satu panggung. Hanya karena apa? Hanya karena persoalan Sandiaga Uno mengizinkan konser itu, Mahfud MD mau pasang badan, menyiapkan keamanan untuk konser itu. Pada akhirnya apa? Reaksi Bahar Smith, keluar marah-marah, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Waduh. Kemudian apa? Ngancam, jika Mahfud MD tetap mau pasang badan, maka Bahar Smith akan pimpin jamaah, ustadz, kiai, habaib untuk hadir di sana untuk menolak konser itu. Tidak ada kejadian kok, konsernya berjalan aman. Tanggal 15, mungkin ada dari sahabat-sahabatku di sini yang hadir nonton langsung di lokasi, berjalan lancar kok. Tapi tidak sesuai dengan keluar-keluarnya dia, tidak sesuai dengan marah-marahnya dia. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tolol, dikit-dikit. Aduh. Cucu Nabi. Ingat labelnya. Jangan selalu, nggak usah dibesar-besarkan itu bahwa Bahar Smith ini adalah singa Allah, singanya Islam dan lain sebagainya. Nggak usah, nggak ada singa kayak gitu. Kalau saya suku Bugis. Kalimat yang kita keluarkan itu harus senada dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak lanjuti. Kalau cuma teori, kemudian teriak karena jamaah ratusan, mungkin di situ puluhan atau ratusan jamaah di situ, makanya semangatnya berapi-api. Teriak Allahu Akbar, mengajak jamaah untuk menolak konser itu, mau hadir di sana. Pada akhirnya tidak ada. Jadi apa? Mempermalukan diri sendiri. Mau tahu nggak alasannya kenapa si Bahar mengurungkan niatnya untuk hadir menolak konser itu? Karena lagi-lagi kepentingan politik. Kenapa Mahfud MD menjadi sasaran tolol dan gobloknya Bahar Smith? Kenapa? Karena lawan politiknya. Kita tahu sendiri, Mahfud MD adalah cawapresnya Ganjar. Kemudian siapa lagi? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno koalisinya Ganjar. Jelas musuh bebuyutannya Bahar Smith. Jadi wajar dihajar full. Ada tidak berani? Ini ya, semoga si Bahar nonton atau semoga fansnya Bahar Smith nonton. Coba hajar Caimin. Coba buat video keluar-keluar juga atau di depan jamaah. Coba keluar-keluar. Hajar tuh
Caimin hadir di konser itu. Ini kan awalnya dia tolak konsernya, tapi tetap terlaksana tanggal 15 November itu. Coba bikin di depan jamaah, bikin videonya, rilis di YouTube-nya Bahar Smith kalau berani. Caimin hadir itu di konsernya. Kalau berani, nggak berani pasti ciut dia. Kenapa? Karena kepentingannya di situ. Hasil ijtima ulama Persinya FPI itu sudah memutuskan bahwa setelah mereka musyawarah, ya, hasil keputusan ulama Persinya FPI itu memutuskan bahwa Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu adalah paket yang mereka pilih untuk menjadi calon presiden yang mereka akan perjuangkan 2024. Sehingga apa? Diam si Bahar. Pasti akan digiring supaya persoalan konser itu tidak digaungkan lagi, tapi bodoh amat. Saya angkat video ini untuk mengingatkan kepada jamaah, kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku semua, kepada sahabat-sahabatku semua, bahwa teriakan Bahar Smith itu hanya karena persoalan politik. Tidak ada, jangan mau dibodoh-bodohi, didoktrin model kayak si Bahar ini. Nggak ada. Dia tampil di jamaah kemudian memberikan kalimat-kalimat seperti itu hanya untuk kepentingannya semata. Si Bahar itu punya kepentingan politik 2024. Dan apalagi sudah jelas bahwa dia adalah salah satu orang yang kemudian menjadi panglima-panglimanya si Rizik. Bahar inilah yang kemudian menjadi orang yang tampil di forum-forum pengajian harus dengan nada seperti itu. Jadi wajar kalau suaranya habis, hilang suaranya. Kasihan itu. Harusnya ada orang yang kemudian menyiapkan jamu atau apa gitu supaya suaranya kembali stabil. Kasihan. Saya kadang-kadang kalau dengar ceramahnya si Bahar, kasihan juga. Kok bisa ada orang yang cari duit dengan model seperti ini? Marah-marah, keluar-keluar, kemudian semua orang dihina tanpa terkecuali, jangankan presiden, jangankan menteri, jangankan ustadz, presiden pun dihina. Gitu. Kasihan kita kadang-kadang. Tapi mau gimana lagi? Orang model seperti ini tidak bisa dibiarkan. Harus kita lawan lah. Gitu. Bukan berarti, makanya dari tadi saya bilang si Bahar, bukan habibnya, bukan habaibnya. Karena menurut saya secara pribadi tidak pantas, nggak ada pantas-pantasnya orang model si Bahar ini kemudian dijadikan sebagai panutan, kemudian harus dimuliakan. Apa yang harus dimuliakan? Apakah kita siap melihat jamaah atau saudara-saudara kita karena mengikuti dan memuliakan Bahar Smith kemudian semua orang akan mengatakan kalimat-kalimat kotor seperti itu dan dibiarkan? Tidak bisa. Karena ini yang diajarkan oleh dia. Dia bicara di depan podium pada saat pengajian. Kemudian dihadiri oleh puluhan mungkin ratusan jamaah di situ. Yang keluar dari mulutnya dia itu tidak pantas didengarkan oleh jamaah. Kenapa? Karena ketika jamaah yang fanatik, jamaah yang kemudian terlalu mendewakan, memuliakan, mengkultuskan Bahar Smith itu akan mengikuti. Dan itu tidak diperhitungkan oleh kita semua. Ia mengkritik saya di beberapa video saya yang lalu. Saya anti habaib lah, saya dianggap orang Syiah lah, tidak jelas lah. Bukan tidak jelas. Kita ini sementara berjuang. Bagaimana caranya orang-orang yang model seperti ini tidak muncul di permukaan, memanfaatkan kelaimannya dia sebagai cucu Nabi, memanfaatkan soal jamaahnya dia, kemudian memanfaatkan soal kondisi-kondisi atau panggung-panggung yang kemudian dia kritisi untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Tidak bisa. Itu yang harus kita counter, ini harus kita lawan. Sahabat-sahabat yang kemudian punya garis perjuangan yang sama dengan saya, punya channel juga, punya YouTube juga, kemudian bicara seperti ini, sorakan, viralkan, sebarkan, agar apa? Agar tidak terlalu banyak orang yang kemudian mengikuti jejak-jejak Bahar Smith. Mungkin beberapa puluh tahun yang ke depan Bahar Smith akan tidak ada.
Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang fanatik dengan dia akan meneruskan perjuangan seperti ini. Dan ini yang harus kita lawan. Ini harus kita perjuangkan. Tidak bisa. Kita cinta dengan ulama-ulama kita. Kita cinta dengan zuriat Nabi. Orang-orang yang kemudian muncul di permukaan dengan pembawaan yang sejuk. Orang-orang yang kemudian muncul di permukaan tanpa harus marah-marah, mendoktrin, mempolarisasi, rasis dan lain sebagainya. Kita rindu dengan ulama-ulama seperti itu. Si Bahar muncul mengklaim diri sebagai habaib, ulama, cucu Nabi. Tapi bukan ulama seperti ini yang kita butuhkan, bukan habib seperti ini yang kita mau. Oke. Mungkin di 2 video saya ini agak nadanya agak sedikit tinggi ya, berbeda dengan beberapa video saya sebelumnya. Ini sebenarnya luapan kejengkelan tapi harus ditahan-tahan. Tapi susah memang. Orang kayak si Bahar ini kemudian kita lembut-lembuti, kita buat menjelaskan soal si Bahar harus lembut, tidak bisa. Karena mengkanter orang keras seperti ini harus agak sedikit keras juga. Agar paham dia bahwa apapun yang dia lakukan tidak melulu harus dianggap benar. Harus ada yang mengatakan bahwa ini salah. Dan tergantung dari kalian. Kalian pro dengan apa yang saya katakan, silahkan. Tidak suka dengan apa yang kemudian saya lontarkan, silahkan juga. Kolom komentar terbuka untuk kalian berkomentar, silahkan berkomentar, diskusi. Asal bijaklah. Biasanya pendukung-pendukung si Bahar ini agak sedikit sensitif. Jangan sampai kalimat-kalimat kotor itu kalian limpahkan di kolom komentar. Jangan. Pakai otak sedikit. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga sahabat-sahabatku bisa lebih produktif lagi, bisa lebih punya akal sehat lagi, tidak terpapar dengan doktrin yang kemudian selalu dilontarkan oleh kelompok-kelompok oknum-oknum tertentu seperti Bahar dan lain sebagainya. Dan kemudian kita mengawal politik yang yang tidak lama lagi ya, 2024 akan berlangsung. Kita kawal politik kita, semoga tetap tenang, sejuk, kemudian melahirkan pemimpin yang kemudian kita akan sepakati bersama. Baik, itu saja sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.